Hai, welcome back to my channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang apoteker. Hari ini aku akan kembali untuk membahas sebuah topik, yaitu aku akan mengcompare dua produk. Satunya pernah aku bahas, yaitu something level 1% encapsulated retinol versus something 1% pure retinol gitu. Karena jujur saja aku sebelumnya tuh nggak tahu kalau something itu ada yang 1% pure retinol. Kayaknya produknya baru deh mungkin, atau aku kurang update atau gimana. Cuma aku baru tahu. Sebelumnya aku tahunya, aku kira something yang 1% encapsulated retinol itu aja yang dia punya. Ternyata ada lagi. Jadi akan aku bahas sekarang, akan aku compare keduanya, encapsulated retinol versus pure retinol biasa. Dan juga sekaligus aku juga mau mengkoreksi, karena sebelumnya aku salah memberikan informasi. Jadi akan aku jelaskan ulang, dan akan aku juga berikan informasi yang terupdate-nya dari sekarang serta konsentrasinya. Oke, jadi yang pertama adalah dari something yang level 1% encapsulated retinol gitu. Nah, sebelumnya aku itu sempet salah mengira gitu kan. Aku pikir kayak 1% encapsulated retinol, yang aku pikir tuh kamu tuh memasukkan 1% retinol murni ke dalam sistem enkapsulasi untuk sistem pengontrolan untuk deliverynya obat gitu. Ternyata tidak, guys. Jadi ternyata 1%-nya itu merupakan berat 1% dari enkapsulasinya ini tadi, bukan berat retinolnya. Nah, jadi akhirnya aku miskom gitu. Aku salah menangkap akhirnya. Oh ya, aku juga salah gitu loh. Setelah aku lihat, kenapa kok perasaan 2,5%, 0,15% pure retinol, ini berapa persen dong gitu. Karena nggak nge-state ya, tolonglah ya ditulis di websitenya kek atau apa kek gitu, biar orang yang beli juga nggak salah gitu loh gitu. Jadi tolonglah ditulis berapa persen pure retinolnya, tolong ditulis gitu loh maksudku. Jadi itulah makanya akhirnya aku salah gitu. Kalau begitu sekarang kita akan sedikit mengorek lagi gitu. Apa itu enkapsulasi retinol kalau begitu? Jadi begini. Jadi kalau dari something, dia itu 1% encapsulated retinol adalah 1% serta sistem enkapsulasinya dia yang dia pakai. Nah, sistem enkapsulasi itu sebenarnya apa sih kalau begitu? Jadi begini, beberapa produk, terutama beberapa ingredients itu ada yang tidak stabil. Dan bahkan ada ingredients itu yang dienkapsulasi, saling enkapsulasi supaya bahan ini nggak bisa ketemu sebenarnya gitu. Jadi mereka itu dienkapsulasi yang berbeda. Jadi pelepasannya beda gitu. Jadi ini lepas dulu atau yang mana lepas dulu gitu. Itu ada yang kayak gitu. Cuma kalau retinol, dia itu sangat mudah teroksidasi oleh namanya cahaya. Dan juga dia tuh juga gampang terdegradasi oleh udara gitu. Karena dia memang gampang tengi, istilahnya gampang teroksidasi gitu loh. Serta retinol itu juga dia tidak larut dalam air ya kan. Dia praktis tidak larut dalam air. Dan dia tuh larutnya ke dalam sistem kayak minyak, etanol, dan teman-temannya gitu. Jadi sistem pelarutannya berbeda. Nah, tujuannya juga dari enkapsulasi retinol adalah apa gitu. Itu sebagai sistem penghantaran, pembawanya, sebagai sistem pengontrol gitu. Jadi dia karena dia menjebak. Jadi let's say gini. Ini sistem enkapsulasi ya. Ini shell, luarnya, core, ini dalamnya gitu. Jadi kayak anggap aja kayak donat. Jadi bahan yang pure retinol itu ada di dalam sini, di dalam inti core-nya. Sedangkan shell-nya ini itu merupakan dari komponen let's say apa ya, komponen pelapisnya gitu. Nah, pelapis dari enkapsulasi, sistem enkapsulasi itu banyak gitu. Bisa pakai campuran polimer gitu kan. Bisa orang pakainya mainnya di polimeran. Kemudian bisa main di gum, main di starch, kemudian bisa main juga di beberapa gitu lah. Aku lupa ada apa aja gitu. Tapi cuma ada beberapa memang. Tapi rata-rata mainnya di polimer gitu loh. Jadi sistem penjebakan intinya kayak gitu. Nah, kalau kamu enkapsulasi yang artinya apa? Karena dia terjebak di dalam sistem enkapsulasi, dia menjadi lebih stabil. Dan ketika dia masuk ke kulit, karena kamu tahu kan ya, kalau misalnya ke kulit itu, jadi kan kamu tahu lapisan kulit stratum corneum kita itu lipofilik. Namun semakin ke bawah itu semakin hidrofilik gitu loh. Jadi untuk bisa penetrasi dan mungkin juga mencampurnya dia, jadi enkapsulasi itu bisa lebih masuk ke dalam stratum corneum. Nah, dia di sana melepasnya pelan-pelan gitu loh. Jadi controlled release, secara pelan-pelan dia lepas gitu. Yang artinya apa? Dia tuh meminimalisir iritasi yang mungkin dapat terjadi karena bahan tersebut. Retinol kan cukup mengiritasi kan, jadi sistem enkapsulasi jadi minyaknya dulu. Nih, outernya lepas,
lepas baru intinya lepas pelan-pelan gitu loh. Jadi lebih santuy gitu ketika melepas gitu. Jadi intinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya enkapsulasi retinol ini juga, dia tuh juga bisa dibilang less greasy, oke. Ini bisa dibilang masih anggapannya kayak serum yang masih kamu bisa timpa langsung, kayak kamu teteskan langsung tuh bisa. Karena memang dia basis utamanya tetap adalah air gitu loh. Tetap air gitu, karena ya mungkin retinolnya kan dijebak kan dikit ya, dijebak sistem pengantaran, jadi dia masih bisa dalam bentuk water base gitu loh. Jadi masih water base, jadi kalau kamu pakai langsung itu bisa gitu. Jadi lebih langsung, lebih enak kalau misalnya kamu memang tidak suka dengannya tekstur oil, itu mungkin kamu suka yang enkapsulasi retinol. Kemudian kita akan masuk sekarang ke something yang 1% pure retinol. Nah, kalau di sini dia secara langsung ngomong, kalau misalnya dia tuh 1% pure retinol plus squalene. Lebih tepatnya adalah 1% pure retinol in squalene. Kenapa? Karena bahan utamanya dia adalah squalene. Nah, dia kan 1% pure retinol ya kan? Talah. Ketahuan sekarang berapa konsentrasinya. Nih, for advanced level retinol user, 1% pure retinol plus squalene 10 kali lipat advanced retinol yang merupakan versi paling murni dari retinol yang dikenal sebagai gold standard. 10 kali lipat advanced retinol dibandingkan dengan kandungan retinol dalam level 1% encapsulated retinol. Jadi ketebak, encapsulated retinol itu adalah 0,1% retinol. 0,1%. Sedangkan yang ini adalah 1% pure retinol in squalene. Oke. Jadi sudah ketebak kan ya sekarang berapa persen konsentrasinya. Oke. Nah, apa nanti kalau untuk konsentrasi kita akan bahas ke depannya ya, agak belakang gitu. Sekarang kita akan bahas ke sini dulu aja. Nanti untuk komparasi efektivitas dan bahan dan teman-temannya nanti kita buat ke chapter yang berbeda, oke? Nah, jadi sini dia tuh 1% pure retinol plus squalene. Harganya 296.000 dan dia nih oil base. Nah, jadi kenapa gini? Aku udah ceritakan kalau misalnya retinol itu dia tidak larut dalam air dan dia larut dalam minyak. Rata-rata memang kalau misalnya merek itu memang dia itu pure retinol dan mereka tuh agak-agak tidak membuat formulasi yang kompleks gitu. Jadi dia tuh tidak mau membuat formulasi yang kompleks untuk bisa menciptakan retinol 1% yang bisa dibilang yang mungkin kayak light lotion. Karena biasanya itu banyak light lotion, light cream, itu banyak. Rata-rata kayak gitu kok, misalnya tuh 1% retinol. Cuma karena dia mungkin teknologinya belum mencapai ke sana atau mungkin R&D-nya belum sampai ke sana, jadi yang dipakai memang yang formulasi sederhana. Jadi memang 1% pure retinol dalam squalene karena mereka memang dia larut dalam squalene. Nah, jadi squalene di sini jangan kalian pikir kayak alah minyak toh, alah carrier, tidak. Jadi squalene itu begini, squalene itu merupakan sebuah bisa dibilang NMF juga ya karena dia itu ada di kulit kita. Squalene itu ada di kulit kita by the way, yang juga merupakan penyusun skin barrier kulit kita. Nah, squalene itu kenapa lebih dipakai dibandingkan squalene? Ya, di kulit kita tuh squalene namanya, pakai E. Cuma dia tuh cenderung tidak stabil jika diformulasikan. Makanya dipakai kembarannya namanya squalene yang lebih stabil. Squalene dapatnya dari ikan hiu, squalene dapatnya dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, kalau misalnya tetap aja gitu, squalene itu juga mampu tuh menyokong skin barrier kulit kita. Serta dia lebih ke arah oil, yang artinya apa? Kalian kok memakai retinol 1% ini, kalian tuh ngambil moisturizer, kalian teteskan beberapa tetes retinol baru kalian apa sih kalian homogenkan terus kalian pakai ke muka gitu. Karena atau enggak gitu ya kalian pakai moisturizer, kalian teteskan facial oilnya terakhir gitu. Aku tidak menyarankan facial oil kalian taruh pertama gitu karena biasanya ujung-ujungnya kamu tau lah minyak itu tidak menyerap by the way ya. Mungkin kalau kalian pakainya dikit dia menyerap, tapi kalau kalian pakai kebanyakan gak nyerap. Biasanya facial oil itu it just stays on top of your skin gitu. Karena kalau kamu tahu minyak itu merupakan oklusif alami. Kenapa? Karena berat molekul minyak itu terlalu besar untuk bisa teresap ke dalam kulit gitu. Jadi mungkin ada minyak yang memang berat molekulnya rada kecil gitu, jadi bisa penetrasi. Cuma kalau squalene ini
I don't know ya penetrasinya seberapa besar ya. Cuma mungkin biasanya orang pakai itu kayak dicampurkan ke moisturizer kayak udang terus kayak pakai ke muka gitu. Karena mamaku makainya kayak gitu caranya, disuruh sama SPKK-nya gitu. Jadi teteskan retinol terus kalau ke muka gitu. Jadi sistem penghantarannya kayak gitu serta dia ada caprylic triglycerides yang merupakan juga komponen minyak ya. Jadi di sini. Jadi komponen minyak yang juga sebagai emollient dan juga sebagai bentuknya oklusif gini, itu biasanya rata-rata tuh oklusif semua. Nah, jadi di sini dia tuh tapi yang dia bawa ada di sini itu murni 1% retinol gitu. Kalau orang ngomong bisa dibilang kayak anggapannya itu kayak booster ya, lebih ke arah kayak booster bisa aku bilang karena memang konsentrasinya cukup tinggi ya untuk retinol 1% gitu. Jadi bisa dibilang kayak semacam booster retinol gitu. Jadi 10 kali lipat dibandingkan dengan yang level 1% encapsulated retinol. Oke, sekarang kita akan ke komparasinya pertama. Oke, yang pertama kalau gitu apa Kak? Pertama, dosis. Oke. Level 1 itu dia 0,1% retinol. Yang artinya apa? Bisa kita sebut sebagai microdose retinol karena cuma 0,1% gitu loh. Kalau misalnya yang medium strength itu adalah 0,1 sampai 0,3%. Nah, 0,3% biasanya sudah termasuk yang medium strength gitu. Nah, kalau misalnya udah yang potensi itu yang 0,5 sampai ke atas gitu biasanya. Aku lupa untuk konsentrasinya berapa, cuma 0,1% itu microdose retinol. 1% adalah high potensi retinol. Oke, jadi konsentrasinya berbeda. Yang kedua, perbedaannya adalah apa? Dari bahan pembawanya. Level 1 dia masih water based dalam bentuk serum. Kalau yang 1% pure retinol adalah dia bentuknya oil based. Jadi yang memang dia tuh basisnya minyak. Kalian campurkan ke moisturizer atau enggak kalian taruh di last step terakhir gitu untuk penggunaan facial oil. Karena facial oil itu biasanya memang digunakan di last step untuk pengunci dari moisturizer karena mereka oklusif. Kemudian yang ketiga adalah setelah beda dari situ adalah beda juga dari tingkat iritasinya. Oke. Kalau misalnya tingkat iritasi sudah kelihatan kalau misalnya 0,1% akan lebih tidak mengiritasi dibandingkan dengan yang 1%. Wes pasti toh kayak gitu. Cuma yang kita juga harus keep in mind adalah 1% ini kamu hanya gunakan berapa tetes aja ke moisturizermu gitu loh. Jadi tidak banyak, sebenarnya juga konsentrasinya ini akan terdilute juga karena kalian pakainya di krim gitu loh. Kan kamu cuma beberapa tetes di krim kan. Jadi kan juga kalian akan terencerkan oleh krim tersebut gitu. Jadi sebenarnya juga kalau misalnya bagi kalian yang sebenarnya rada takut-takut beli 1% retinol karena kalian pikir tinggi banget, kalian ingat basisnya apa dulu. Basisnya minyak, ya wes kamu nggak usah takut. Kenapa? Oh kamu teteskan ke moisturizer. Jadi juga tidak akan sekencang itu. Cuma bagi kalian yang memang kalian tuh takut dengan dosis tinggi, kalian bisa coba yang level 1%, level 1 yang retinolnya something. Kalau kalian sudah lebih berpengalaman atau kalian sudah pernah pakai level 1 dan kurang efek, coba yang pure retinol juga tidak masalah. Oke. Kemudian balik ke akseptabilitas, balik ke sisi masing-masing dari kalian. Kalian suka yang water based atau suka yang oil based, itu terserah kalian gitu. Jadi kalian lebih suka yang mana? Kalau aku pribadi jelas suka yang water based. Aku nggak suka oil based karena aku nggak suka kalau muka aku tuh oily banget gitu loh. Aku tidak suka menggunakan face oil. Nah aku tipenya kayak gitu. Makanya aku pakai itu yang bentuknya lotion. Jadi seperti itu untuk sistem penghantarannya. Bisa dibilang karena dosisnya 10 kali lipat jaraknya ini, meskipun seperti itu, penetrasinya sebenarnya juga ujung-ujungnya sama sih gitu loh. Penetrasinya sama lah harusnya. Kalau kalian campurkan juga dia kan moisturizermu mengandung retinol kan ya. Jadi bisa juga penetrasi, cuma untuk penetesan ini nih, aku jadi nggak tahu konsentrasinya berapa. Itu kelemahan dari face oil yang bentuknya retinol gitu. Makanya aku kurang suka sih kalau retinol bentuknya oil gitu. Karena kamu nggak tahu kamu pakainya berapa persen gitu loh. Kecuali kalau misalnya kamu terstate langsung, misal kayak gini. Like this one. 1% retinol treatment, this is in lotion base gitu. Jadi kayak bentuk krim. Kalian pakai, kalian tahu nih 1% kalian masuk ke muka gitu. Jadi this is different. Cuma ya kita nggak bisa ngomong ini berbeda harga ya. This is from Paula's Choice. Of course it's gonna be more expensive. That more expensive sih, it's like twice the price, or probably 3 times the price gitu. Jadi lebih mahal. Nah cuma seperti itu sih. Jadi secara keseluruhan aku juga mau minta maaf untuk misinformasinya untuk sekarang. Jadi
kalian melihat 0,1% pure retinol dan juga sekarang 1% pure retinol. Jadi sekian dari itu untuk komparasinya. So like, thank you so much for watching. See you next time. Bye.